Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, seorang anak perempuan terjebak dalam sebuah kebakaran yang sangat besar di sebuah apartemen. Berulang kali terdengar suara ledakan-ledakan mengerikan yang terjadi dari dalam gedung itu. Banyak orang berlarian keluar gedung dalam kondisi tubuhnya juga terbakar. Bahkan banyak juga yang tewas di kejadian itu. Tapi tidak dengan anak perempuan yang masih terjebak di dalam kebakaran itu. Pemadam kebakaran berusaha menyelamatkannya. Tapi karena gedung itu tertutup asap dan api, maka proses evakuasi susah dilakukan. Di sisi gedung lainnya, seorang polisi yang mengawasi tempat kejadian perkara melihat anak perempuan itu mau melompati gedung. Polisi berteriak kepada anak perempuan itu untuk tidak melompat dan menunggu, karena polisi itu akan menjemputnya. Dengan nekat dan pengamanan kebakaran yang rendah, polisi itu memasuki gedung dan menyelamatkan anak perempuan itu dengan selamat. Si anak perempuan itu selamat, namun polisi yang menyelamatkannya mengalami luka bakar yang sangat serius hingga harus dirawat bertahun-tahun. Anak perempuan yang selamat itu juga telah kehilangan kedua orang tuanya karena kebakaran tersebut. Karena tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, anak perempuan ini harus dibawa ke dinas sosial. 10 tahun kemudian, anak perempuan ini akhirnya lulus kuliah kedokteran dan hendak diwisuda. Sebelum wisuda, anak perempuan yang sudah cukup dewasa ini mendatangi rumah polisi yang dahulu menyelamatkannya dari kebakaran. Setelah menempuh perjalanan selama 20 jam dan tiba di rumah polisi itu, perempuan itu kaget karena melihat polisi itu tubuhnya penuh dengan luka bakar dan duduk di kursi roda. Dipeluknya polisi itu sambil menangis. Tapi sang polisi tidak tahu siapa perempuan ini sebenarnya. Perempuan muda ini menceritakan bahwa dirinya adalah anak yang ditolong oleh polisi itu. Polisi yang terpaksa pensiun dini itu menangis melihat perempuan itu telah tumbuh dewasa. Perempuan muda itu bercerita bahwa 10 tahun yang lalu dia belum sempat berterima kasih kepada polisi itu. Tapi ia melihat bahwa polisi itu terluka parah saat waktu kejadian. Ia mengambil jurusan kedokteran, alasannya agar bisa menyembuhkan polisi yang telah menyelamatkannya dahulu. Ia pun meminta polisi itu untuk mendampingi dirinya dalam wisuda dan pelantikan dokternya, sambil menyodorkan surat adopsi anak. "Maukah kalian menjadi orang tuaku? Aku ingin menghabiskan waktuku bersama kalian sebagai keluargaku. Aku ingin membalas kebaikanmu. Aku ingin merawat kalian. Jika bukan karenamu, aku tidak mungkin bisa menjadi seperti ini. Terimalah aku menjadi anak kalian." Polisi itu dan istrinya menangis bahagia. 20 tahun pernikahan mereka belum dikaruniai anak, tapi anak perempuan yang ditolongnya adalah jawaban doa dari kerinduan mereka memiliki buah hati, walau dengan cara seperti ini. Sahabatku, terkadang kita lupa terhadap orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita mungkin tidak bisa membalas kebaikan dengan nilai yang sama seperti yang mereka lakukan kepada kita. Tapi membuat orang-orang baik yang telah menolong kita ini tersenyum adalah langkah kecil yang bisa membuat orang-orang itu bahagia. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.